nih ya, ke pinggir pantai. Lantas ketika itu kita langsung kaget dan semuanya mendadak gelap. Halo guys, buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, aku saranin buat ngecek dulu video sebelumnya biar bisa tahu jalan ceritanya dan kita langsung ke part 3. Yuk! Lanjutan dari cerita part 2 terakhir, aku ketemu sama seorang bisa dibilang juru kunci pantai. Yang buat kalian yang belum tahu, juru kunci itu adalah seorang yang bisa dikatakan diandalkan buat memegang hal-hal mistis dan mengendalikan mereka yang ada di sana supaya tidak mengganggu. Setelah dari kejadian aku dan makrabku itu, akhirnya semuanya selesai dan kembali ke kehidupan normal seorang mahasiswa. Ketika aku udah balik ke Jogja dan lepas dari pantai selatan, aku menemukan banyak kejanggalan yang terjadi di kampus itu. Namun aku berusaha buat gak mikirin itu sama sekali. Sampai akhirnya seminggu setelah kejadian itu, aku ditelepon sama orang tuaku yang posisinya lagi berada di kampung halaman. Sebelum kejadian itu, ada sangkut pautnya sama keluarga aku sedikit. Omaku itu belum sakit-sakitan, masih normal layaknya lansia biasa. Tapi setelah kejadian itu, ketika aku ditelepon, aku dikabarin untuk langsung pulang karena nenekku sakit. Dan ketika itu aku akhirnya mutusin buat langsung beli tiket. Ada cuti semester gitu. Aku pulang ke Sumatera dan langsung menuju kampung halamanku. Ketika aku nyampe di sana, aku langsung lihat kondisi omaku yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, di kasur aja dan nggak bisa berdiri dan kegiatan-kegiatan lain. Ketika aku sampai di rumah, satu hal yang sangat janggal aku temuin itu nenekku nggak ngenalin aku sama sekali. Berpikir mungkin memang karena udah tua gitu, tapi nggak. Nenekku menyambut aku dengan sebutan nama orang lain yang sangat asing, belum pernah aku kenal. Seakan-akan yang datang bukan aku. Hari pertama aku di rumah membuatku berpikir untuk tidur di luar, karena aku adalah tipe orang yang parno sama space kecil yang terbuka. Di kamar tidur yang biasa aku inapi itu adalah kamar mamaku, dan mamaku tidur di kamar satunya, itu kamar adiknya yang kebetulan tanteku itu belum pulang pada hari itu. Ketika aku masuk ke kamar, aku langsung rasa gak enak karena udah cukup lama semenjak aku gak balik lagi ke kampung halaman, dan rumah itu cukup usang, baunya sedikit lembab dan juga creepy. Aku adalah tipikal orang yang fobia sama tempat-tempat yang terbuka dan gelap, apalagi malam hari. Dan posisinya tepat di atas kasur itu ada sebuah atap yang terbuka karena merupakan atap loteng buat masuk ke atas buat benerin genteng gitu. Akhirnya aku nyobain buat tidur, tapi nggak bisa. Jam 8 malam di Sumatera Barat, di tempat nenekku tinggal itu cukup sayup, cukup sepi, dan posisi rumahku berada di tengah-tengah sawah. Akhirnya aku mutusin buat tidur di luar. Posisi omaku yang sedang sakit diabetes dan beragam komplikasi lainnya membuat dia sering memanggil-manggil orang untuk menyatakan kalau dia itu sakit gitu. Sering mengeluh kalau dia sakit. Nah, cenderung omaku itu memanggil-manggil itu dari jam 2 pagi sampai subuh karena rasa sakitnya nggak bisa dia tahan. Pada jam 2 subuh, ketika aku mutusin buat tidur di luar, om aku manggil-manggil, nak, memanggil nak beberapa kali, tapi nggak ada yang bangun karena posisinya cuma ada aku, mamaku, adikku, dan om aku aja. Akhirnya aku mutusin buat masuk ke kamar om aku, dan di situ semua kejanggalan mulai terjadi. Akhirnya aku beranikan diri buat masuk ke kamar itu dong, ngeliatin om aku. Ketika aku masuk, posisi tempat tidur om aku itu terbuat dari kayu, cukup
sempit, dan itu salah satu ruangan yang gak pernah mau direnovasi sama dia. Di depan kasur rumahku itu ada sebuah lemari tua yang sudah sedikit berkarat, dan ada cermin tua yang udah kusam. Aku langsung masuk ke dalam kamarnya Oma, terus nyamperin dia duduk di bawah. Terus aku nanya, "Oma, apa yang sakit? Oma kenapa?" Terus dia langsung seakan-akan kaget. Nara, kamu ngapain di sini?" Dengan logat bahasa Minangnya masih sangat kental. Terus dia bilang, "Kamu udah tidur balik aja, Oma nggak apa-apa." Terus aku bilang, "Yakin nggak apa-apa, Oma? Tadi manggil-manggil katanya sakit." Ketika aku mengatakan itu, Oma langsung membuka matanya, seakan-akan dari tadi itu dia mengigau. Terus dia ngeliat ke arahku dengan posisi masih terbaring. "Gak apa-apa, Nak, udah ada yang jagain Oma." Lantas buru aku langsung merinding. "Jagain? Siapa? Kan dari tadi Oma manggil-manggil." "Iya, udah ada. Noni-noni Belanda dia." Terus aku langsung ngerasain hawa-hawa belakangku langsung gak enak sama sekali. Mendadak hawa tuh langsung dingin, dan pintu jendela kamar omaku itu langsung sedikit terbuka. Ketika omaku bilang itu, aku langsung nanya, "Oh iya, siapa namanya?" Oma langsung jawab, "Nina." Aku langsung berusaha buat beraniin diriku. Aku tanya, "Emang dia di mana?" Oma langsung jawab sambil menunjuk tangannya, "Tuh di samping lemari." Ketika Oma nyebut itu, aku langsung berani diriku keluar. Aku bilang, "Ya udah Oma, hati-hati ya." Langsung tidur. Keesokan harinya, keluargaku dari pihak tanteku datang. Ada sepupuku, 3 orang, sama tanteku. Pada hari itu, sepupuku yang cowok namanya Rizky, dan adikku kandung itu tidur di kamar mama. Ketika jam 2 subuh datang, aku dan Rizky lagi sibuk mainan gadget. Dan posisi ruang tamu itu banyak jendela-jendela yang besar dan ditutupin kain gorden tebal. Jam 2 subuh, Rizky sepupuku langsung dengar suara anjing yang terdengar agak jauh. Aku dan Rizky mutusin buat langsung ngecek keluar ada suara apa. Ketika aku ngecek keluar, nggak ada anjing sama sekali, dan posisinya itu udah berembun dan gelap, dikelilingi sawah-sawah. Langsung mikir, siapa sih dan anjing mana sih yang lewat sini jam 2 pagi. Akhirnya kita langsung balik nutup pintu. Ketika itu aku dan Rizky mutusin buat melakukan hal lain buat distract pikiran kita pergi ke dapur buat masak sesuatu. Dari rumahku itu menuju dapur, namanya sebuah rumah tua, jadi dari rumah utama ke dapur itu harus ngelewatin sedikit space terbuka, karena modelan rumahku adalah modelan rumah adat. Jadi aku harus ngelewatin pintu rumah terus membuka pintu lagi ke dapur. Menjelang dapur itu ada sebuah gudang yang posisinya banyak barang-barang udah tua punya almarhum ibu yang disimpan di sana. Namun ketika kita mau ke dapur, aku ngelihat sebuah benda yang bersinar. Ketika aku mau ngambil benda itu, banyak sayup-sayup suara yang seakan-akan melarang aku buat ngambil benda itu. Selangkah lagi ketika aku mau dapetin benda itu di tangan aku, sebuah tangan menepuk pundak.